Nah, ini mulai nih sedikit meragukan hasilnya, mungkin karena kendala itu tadi. Jadi kendalanya adalah kita lambat bisa masuk ke soalnya, sedangkan waktu yang diberikan itu sangat mepet sekali. Sehingga kemungkinan dari anak-anak ini tidak fokus ya. Oke, sekali lagi, ini merupakan hasil nilai dari penilaian tengah semester ganjil mata pelajaran kimia kurikulum merdeka. Yang pertama, dugaan atau jawaban sementara dalam suatu metode ilmiah. Apa namanya? Jadi ini materi dari laporan ilmiah ya. Sudah kita bahas. Selanjutnya yang nomor 2, saintis bekerja dengan memiliki beberapa sikap ilmiah. Berikut ini yang bukan termasuk sikap-sikap ilmiah. Ini juga sudah kita bahas yang ini. Nah, sudah kita bahas. Oke, yang 3. Di dalam melakukan eksperimen terdapat 3 jenis variabel yang perlu diperhatikan. Oke ya, 3 jenis variabel yang perlu diperhatikan dia bilang di sini nih. Nah, apa ketiga itu apa? Nah, ya. Jadi itu yang harus kita ingat juga. Oke, lanjutnya. Nama alat pada gambar di bawah ini. Nah, gambarnya ini tidak nampak di mana gambarnya? Gambarnya. Cawan penguap. Yang kayak seperti yang kita bilang itu kayak cobek bahasanya kita itu ini ya. Bahasa Lombok mirip-mirip dengan cobek. Mohon maaf saya tidak bisa menampilkan gambarnya kayak apa. Soal selanjutnya, apa nama lambang tersebut? Nah, ini juga tidak bisa kita lihat lambang ini. Nah, yang lambang ini merupakan materi dari apa namanya? Materi dari keselamatan kerja ya. Keselamatan kerja di laboratorium. Selanjutnya ini cara mendeskripsikan objek pada masing-masing orang berbeda. Misalnya seorang anak kecil berkata buah pepaya, ini kita coba. Nah, ini soalnya. Nah, lumayan panjang ya. Nah, biologi akan mendeskripsikan ini soalnya, ukuran berat misalnya. Jadi ini lebih ke penalaran kita ya. Dia juga merupakan laporan ilmiah, materi masuk ke laporan ilmiah. Yang tidak termasuk karakteristik metode ilmiah. Nah, ini masuk ke materi laporan ilmiah juga ya. Karena kita bahas metodenya dulu, baru kita masuk ke laporan. Selanjutnya yang ini adalah pertolongan pertama yang harus diberikan saat tangan terkena bahan kimia. Bahan kimia berbahaya. Apa pertolongan pertamanya? Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Langkah-langkah dia bilang nih. Mana soalnya? Oh, banyak nih. Banyak sekali soalnya. Ini apa nih? Sebentar. Nah, langkah-langkah tuh. Tuh kayak gini ya. Sebentar. Langkah-langkah berikut ini merupakan ilmuwan. Nah, jadi ini tinggal kita urutkan banyak sekali. Oke, kita langsung lanjut. Cara menyimpan alat laboratorium. Ini merupakan keselamatan kerja ya. Terus sikap ilmiah. Ini adalah laporan ilmiah ya. Perhatikan langkah-langkah metode ilmiah. Nah, laporan ilmiah juga masuk. Peran dan fungsi lab. Ini juga laporan ilmiah masuk. Aduh, ada pesan promo spesial. Isi ulang pulsamu dia bilang. Ada aja. Itu dari operator ya, Telkom Center. Hipotesis merupakan jawaban sementara. Artinya kalau soal yang kayak gini nih masuk ke materi atau pembahasan laporan ilmiah ya, yaitu metode ilmiah. Nah, lebih menjurus ke metode ilmiah. Selanjutnya yang ini, formula teks enter. Ini berupa gambar ini. Nah, ini berupa gambar ya soalnya. Oke, kita lanjut saja. Cara atau teknik dalam memperoleh pengetahuan baru yang fenomena alam. Ini laporan ilmiah. Bahan gelas dengan kualitas baik yang cocok dipakai. Nah, ini keselamatan kerja ini. Terus faktor-faktor yang menyebabkan kondisi kerja tidak aman. Nah, ini masuk ke keselamatan kerja ya, keselamatan kerja. Terus ini pada usia 4 hari. Nah, ini kita lebih ke laporan ilmiah untuk ini menumbuh kembangkan imajinasi kita, cara kita berpikir ya. Contoh berikut merupakan peran ilmu kimia. Ini merupakan perubahan kimia dasarnya ya, materi awal kita yang pertama kali dibahas. Volume zat cair. Nah, ini masuk ke dalam keselamatan kerja. Hasil suatu percobaan agar lebih mudah dipahami dan dikomunikasikan dengan orang lain. Ini laporan ilmiah. Oke, baik. Selanjutnya, nah ini jika mata teman-teman, mohon maaf ya, jika mata teman Anda terkena percikan zat kimia, tindakan yang paling benar itu adalah apa? Cara kita masuk ke keselamatan kerja di laboratorium. Selanjutnya, saling mengamati bahwa air di lingkungan, nah ini pengamatan laporan ilmiah ya. Oke, baik. Di lingkungan tempat tinggal Anda, tempat tinggalnya keruh dan berbau. Ia menduga air tersebut, ini soal terakhir. Soal terakhir. Nah, soal terakhir ya, ini punya soal. Saling mengamati bahwa air di lingkungannya, mungkin ini saja yang perlu kita bahas. Sekali lagi, sebenarnya soal ini kalian harus teliti betul ya. Padahal kemarin pas kita uji coba, pas melakukan praktikum, kalian lumayan di situ ya. Jadi tidak ada keganjalan saya rasa ketika kita melakukan ini pembahasan-pembahasan di dalam kelas, tiba-tiba nilainya kok seperti ini. Ini yang membuat saya kurang apa namanya ya, membuat saya inilah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan melihat hasil dari PTS atau penilaian tengah semester pada mata pelajaran kimia kelas 10 tahun 2022-2023. Jadi di sini kurikulum Merdeka Belajar ya, IPA Kimia. Ini merupakan soal-soal yang sudah diberikan oleh guru pengampunya, di mana di sini ada 25 soal. Nah, jadi ini berupa sistem Android yang kami gunakan di sini. Nah, ini soal yang pertama, dugaan atau jawaban sementara dalam suatu metode ilmiah.
jawabannya di sini ya bervariasi ya, jawabannya sangat bervariasi. Ada yang menjawab observasi, kesimpulan, hipotesis, laporan. Namun yang kita bahas di sini adalah hasil dari PTS siswa ya. Hasil dari PTS siswa kelas 10 mata pelajaran kimia kurikulum merdeka. Baik, di sini kita kepoin saja. Ingat, yang belum subscribe, like, silahkan di like, subscribe, dan jangan lupa di share ya. Baik, kita kepoin. Di sini khusus kelas 10 semua ya, atau kelas 1 SMA. Ini ada 8 rombel di sini yang dinamakan dengan kelas 10.1 sampai dengan 10.8. Nah, di sini saya belum mengatur berdasarkan kelas, di sini masih acak. Artinya yang menyerahkan duluan dengan waktu yang lebih cepat dia namanya paling atas, demikian. Mari kita kepoin sedikit. Nah, di sini ada namanya siapa ini? Kita lihat namanya, kita scroll, kita besarkan saja. Oke, baik, ini sudah lumayan terang lah ya, atau kita besarkan lagi lah. Nah, kita besarkan sedikit, baik. Ada Yogi Aditya Arianto dari kelas 10.4. Dia mengerjakan soal mulai dari jam 7.30 sampai dengan 7.51, sangat cepat ya. 7.51. Dia cuma mendapatkan nilai 16. Jadi nilai ini sangat-sangat rendah sekali begitu. Inilah kalau asal menjawab, asal keluar ya, seperti ini. Padahal soalnya bisa dikatakan sudah dijelaskan, entah itu lewat media di channelnya Ebet Sayang. Materi-materinya sangat lengkap sudah diberikan di situ. Mungkin inilah kalau siswa kurang kurang literasi, kurang membaca, seperti itu. Oke, baik, kita kepoin. Ini ada Yogi Aditya Arianto kelas 10.4. Dia mendapatkan nilai yang ini nilainya ya. Ini nilainya 16. Artinya jika 16, satu soal itu dia poinnya 4. Artinya benarnya hanya 4 ya, tinggal dibagi 4 saja. 16 bagi 4, 4. Rendah. Oke, baik, yang kedua ada Yan Pritno Kusuma dari 10.2 nih. Oke, dari 10.2 yang mendapatkan nilai sekian. Oke, selanjutnya silahkan dilihat sendiri hasilnya ya. Saya akan scroll sampai dengan siswa terakhir ya. Saya akan scroll. Oke, baik. Selamat menyaksikan. Oke, dari 10.3 kita santai saja ya, supaya bisa terbaca dengan baik oleh siswa, demikian. Oke. Ini ada Oyong Reza kelas 10.4 juga 28. Artinya kalau dibagi dengan 4 yang ini ya, dibagi 4 betulnya hanya 7 nih, hanya 7 ya. Oke, Oyong Reza. Gis Yunardi, ini lumayan nih, 60 nilainya. Artinya kalau dibagi 4 tuh 15 sebenarnya ya, 15. Oke, Yusril Apandi. Di sini kita baru temukan nih, lumayan tinggi nilainya. Artinya 80. Ulia Soliana dari kelas 10.2. Dia mengerjakannya ya lumayan 30 menit lebih ya. Karena mulainya jam 7.30 nih. 31 menit. Nah, dia mengerjakan 25 soal tersebut, dia dapatkan nilai 80. Lumayan. Oke. Ada Marcel 10.2. Agung, oke. Saya scroll ya. Oke, baik, scroll, terus scroll. Silahkan dibaca nih. Nah, ini Joko Sapitra. Teman saya lihat nama siswa Joko Sapitra. Jadi ini mungkin salah ketik nama ya. Seharusnya nama siswa kita ini bukan Joko Sapitra, tapi Joko Saputra ya. Salah ketik nama nih. Joko Sapitra. U diganti dengan I ya. Salah ketik. Tapi tidak masalah, intinya kita paham lah. Oke. Jumaini, terus kita scroll ke bawah, Riki Ramdan Saputra. Nah, ini sudah nampak ada kelas 11 juga. Ramadan Hakiki 40 nih, 40. Mohon maaf ya, saya tidak membaca semuanya, hanya sebagian saja. Intinya sahabat Ebet Sayang melihat seperti itu. Ya, untuk diketahui bersama, banyak dari siswa kita anak kelas 10 ini 260 sekian ya. Nanti kita cek berapa yang mengikuti. Kemungkinan ada yang tidak masuk ataupun apa mungkin kendalanya. Jadi nanti bisa minta linknya ke pembuat soal ya, supaya dikirimkan supaya bisa mengikuti ujian susulan. Begitu pula dengan yang nilai-nilai rendah ini.
Oke, kita komunikasi setelah mid semester ya. Itu info, sedikit informasi lah. Oke, baik. Rini Agustina. Ini kelas 105. Nah, Rini Agustina ini saya sering menyebut dia Agus nih. Namanya Agus, tapi itu hanya candaan saja ya. Tapi memang betul namanya Agus juga nih. Nah, jadi tidak masalah lah kita panggil Agus. Oke, baik. Ada 11.1, 10.2. Ini rata-rata di bawah 75 ini. Bisa dikatakan sangat rendah sekali. Sangat rendah. Mungkin efek kecapean atau seperti apa. Padahal ketika kita tes kemarin secara langsung lumayan nih anak-anak. Tapi kok tiba-tiba sekarang ini pas kita uji PTS nilainya sangat rendah ini. Jadi perlu kita edukasi kembali nih apa masalahnya. Nanti kita tanyakan di pertemuan tatap muka langsung. Alung Hatta Dinata kelas 11 nih 40. Nah, ini kita temukan lagi nih. 80. Nah, Diki Lamsah kelas 14. Nah, lumayan ya Diki. Memang Diki ini juga lumayan aktif juga orangnya. Oke. Rodi Apriadi. Rodi Apriadi ini mohon maaf. Saya sering panggil dengan sebutan apa namanya kesehariannya Rodi ini. Saya kenal betul dia anak ini. Sering disebut dengan panggilan Grodok ya. Nah, Rodi Apriadi. Nah, wajar nih. Rodi Apriadi ini jarang masuk juga, tapi sering mengumpulkan tugas. Mungkin minta sama teman-temannya atau gimana, saya juga kurang tahu. Intinya dia punya usaha untuk mengumpulkan tugas itulah. Nah, ada Denis, Intan, mohon maaf kita scroll pelan-pelan ya. Scroll pelan. Mustain. Nah, ini yang 2020 ini kenapa nih? Aizia Nawang Ulan 11.1. Aizia ini padahal lumayan aktif ya, nah ini sering bertanya. Tapi mungkin ada hal yang tak terduga nih yang terjadi nih. Nah, Aizia Nawang Ulan nih. Nah, perlu ditanyakan kembali nanti apa kendalanya. Kalau kita pikir-pikir soalnya bisa dibilang ya lebih mudah lah dari soal uji coba yang kemarin. Anisan Tio Wensi 10.3 ke Tio Wensi lumayan 68 nih Tio Wensi. Tio Wensi dia kayak Cina-Cina ya namanya. Cina. Helen Anastasia 60. Danang Hermawan nih anak 10.2 nih. Aktif bertanya entah itu di media sosial ataupun di tatap muka secara langsung nih anaknya lumayan aktif. Jadi lumayan lah nilainya. 72 ya, Danang Hermawan. Oke, siapa lagi? Saya lihat. Reza Septiani Ayu Pratiwi. Nah, ini kok kemarin pas uji coba Reza ini kelas 10.2 ini dia mendapatkan nilai yang cukup tinggi 80 kalau tidak salah. Sekarang kok bisa anjlok ya? Nah, dan nanti kita tanya-tanya saja ketika tatap muka. Oke. Handika Rasdiman lumayan juga nih Handika. Oke, baik. Dendra Aditya 10.7 44. Nah, ini kayaknya kebanyakan lelucon nih. Ngelawak terus kalau di kelas ini Dendra ini. Makanya rencana kita memasukkan stand up nanti Dendra. Ini Kadek Lydia 10.1. Nah, lumayan. Bertanya iya, tugas sering. Ini contoh-contoh yang baik ini, lumayan. Oke, baik kita lanjut. Bayu Firmansah. Ini yang cepat keluar tadi saya lihat lumayan. 28 Bayu deh. Kalau bahasanya kita Bayu itu kalau bahasa Lomboknya artinya tenaga Bayu itu ya. Tenaganya kurang berarti Bayu ini. Alia Pebi Lestari lumayan juga nih. Bukan hanya sekedar ini tapi dia sering bertanya juga kalau dalam kelas. Oke, bisa kita lihat sendiri ya. Kita lihat terus. Nah, ini baru kita mencapai 100-an siswa ini. Banyak siswanya. Oke, baik. Risma Ulpiani. Nah, ini Risma ini lumayan aktif nih. Apa kendalanya kok bisa mendapatkan nilai 36 ini Risma? Nah, jadi membuat saya bertanya-tanya. Saskia Padilla oke lumayan lah. Lumayan Saskia Padilla. Dia dapat 56 nih Saskia Padilla. Oke, kita lanjut. Jadi ini bukan berdasarkan urutan nilai ya, sekali lagi. Ini bukan berdasarkan urutan nilai atau urutan nama ataupun urutan kelas. Ini berdasarkan urutan dari pengumpulan jadwal yang ini ya. Yang ini. Yang ini berdasarkan siapa yang lebih awal maka namanya yang paling atas itu. Oke, baik. Kita lihat Suhaidi. Aduh, Suhaidi, saya kira kamu dapat 86 namun terbalik Suhaidi.
Oke, tidak masalah. Nanti kita akan coba observasi kembali apa masalahnya. Andang Dwi Pariski. Nah, ini memang keren anak ini, Andang ini. Badannya kecil Andangnya. Mohon maaf. Badannya kecil, orangnya kecil juga, tapi lumayan mentalnya yang besar ini. Dia juga aktif orangnya. Zaskia Patiatul Uyun. Nah, 10.2 juga. Sama. Aktif juga dia ya. Zaskia Patiatul Uyun. Ini. Oke. Kita lanjut lagi ya. Delanta. Nah, ini musisi kita ini, musisi Semansaka ini Delanta ini. Dia gitaris ya. Gitaris atau basis. Nah, intinya musisi lah. Yang selalu menghibur kita ini Delanta ini. Oke, siapa lagi? Ini silahkan baca sendiri ya. Oke, baik. Kita lanjut, scroll lagi. Oke. Kita scroll lagi, kita lihat nilai yang tinggi-tinggi aja. Nah, ini anak buah saya ini. Excel Permana ini. Nah, memang sering-sering ngeyel ini Excel Permana ini. Sering ngeyel. Nah, jadi wajar lah dia dapat nilai sekian. Ya, saya juga tidak bingung. Faizal Ciantara. Nah, lumayan nih Faizal 10.4. Meskipun diam-diam namun skillnya luar biasa ini. Afril Gozali 10.2. Afril Gozali. Nah, yang mana Afril Gozali? Oh ya, ketua kelasnya. Ya, betul. Ini ketua kelasnya lumayan nih. Lumayan aktif orangnya. Entah itu di kegiatan ekstrakurikuler semuanya aktif ya beliau nih. Aktif. Nah, Yudi Agus. Kenapa ini Yudi Agus? Nah, jangan ngelawak terus lah ya. Nilai jangan dibuat ngelawak-lawak ini. Kamu dapat 40 nih Rizky Agus. Yudi Agus ya. 10.5. Nah, Yudi Agus. Tapi jangan terlalu kecewa juga ya dengan nilainya. Ini nanti kita akan coba edukasi bagaimana cara kalian menjawab soal dengan tepat dan cermat. Pola-pola belajar. Bainul Azizi 10.7. Ketemu lagi kita nih. Bainul Azizi 56 nih Bainul ya, Bainul Azizi. Dia pendiam, agak-agak pemalu, tapi sering bertanya ketika sudah bertemu guru nih. Itu Bainul Azizi nih. Sering sekali bertanya. Oke, baik. Jagat Anggara. Nah, Jagat lumayan. Oke ya, Jagat. Nah, saya tidak sangka juga kamu lumayan ini nilaimu sekarang Jagat. Artinya diberikan shock terapi seperti itu kamu sudah mampu berubah nih Jagat nih. Nah, sering ngeyel orangnya, tapi kalau kita berikan edukasi yang baik, insya Allah dia ini anak ini apa namanya mendengarkan apa yang menjadi pemikiran kita. Berikan dia shock terapi sedikit, nah, langsung giat belajar insya Allah. Oke, baik, kita lanjut lagi. Kita lanjut. Pandu Maulana. Aduh Pandu, ternyata engkau mendapat nilai 56. Pandu, saya kira engkau dapat 90-an lah Pandu. Karena aktifnya dia selalu menjawab pertanyaan dari teman-temannya ini. Mungkin karena ada kesalahan teknis tadi sedikit ketika mulai menjawab soal. Ada insiden sedikit tadi terkait dengan soalnya. Mungkin itu juga kendala anak-anak ini. Sehingga mereka lebih cepat untuk mengerjakan, takutnya keburu habis waktu. Dewi Nova Ardiana. Aduh, Dewi. Nah, Bayunda Rizky Pratama ini. Kelas 11 Bayunda. Kok seperti ini Bayunda? Tapi lumayan lah. Ini Femi Kurniawan. Aduh Femi, saya tak sangka Femi kau dapat 48. Seharusnya 84. Oke, Galih Habib Rahman. Luar biasa Galih nih. Ini yang sering-sering apa namanya Galih kelas 10.2 Galih. Oke, baik lanjut 72. Lumayan Galih ya. Baik Hida. Oke, mana lagi? Kita coba cek. Yang mana yang mau kita bahas? Arifah Maulani, lumayan nilainya nih. Arifah. Oke, Eji Sigma. Nah, ini kita ketemu si M ini. M-nya 10.8. 64 M. Aduh, 16 Nita Tilana 10.6. Nita, ada apa dengan kau Nita? Oke,
Oke, lanjut kita scroll. Nah, ini sudah menghabis ya. Vina Adiani. Lingga. Nah, ini ada 264 siswa. Udah, ini terakhir sudah. Nah, kita cek kembali, kita scroll. Tadi ada keganjalan sedikit nama, saya lihat mana dia. Nah, kita coba lihat sedikit, terus pelan kita scroll kembali, kita scroll lagi. Syariah, ada keganjalan nama tadi, saya tidak tahu. Ada tempat di kelas 10.5 tadi saya lihat. Nah, ini Siti Aisyah, seharusnya namanya Siti Aisyah ya, sama kayak Joko Sapitra tadi, seharusnya Saputra. Oke, baik. Intan Darlin, nah ini Darlin 64, Darlin Jagat Muhammad Repan Kurniawan 10152, nilainya 52 ya. Oke, kita scroll, silahkan dicek nilainya. Kita scroll pelan, scroll pelan. Nah, kayak gini aja, kita langsung naikkan ya. Oke, kita lanjut. Scroll lagi, kita coba lihat ke atas ya, terus scroll. Mungkin sudah ganti nama ya, mungkin sudah diedit. Tadi ada satu mungkin keganjalan, saya harus cari, mungkin masih ada lagi. Nah, ini dia nih, ini dia siapa yang punya nama ini. Nah, MHOJR9 ini password untuk masuk soal ini. Kok namanya jadi password ya? Nah, ini salah fatal ini siapa, tapi syukurnya identitas kelasnya ada ini 10.5. Artinya saya harus cek absensi kehadiran nanti ya. Saya harus cek siapa yang punya nama ini. Saya cek. Oke, baik. Nah, jadi harus teliti juga ya, memasukkan identitas. Mungkin jawabannya seperti ini juga nanti. Jawabannya A dipakainya C, nanti yang diklik dia lupa. Kadang mungkin HP-nya lagi ini apa namanya? Lagi ngeblank demikian sehingga tidak akurasi untuk ini, klik jawaban benarnya keliru demikian ya. Nah, jadi itu kita harus lebih hati-hati, lebih teliti lagi ya, lebih teliti lagi. Oke, sekarang kita coba melihat apa sih pertanyaan-pertanyaan yang ini yang dikeluarkan dalam penilaian tengah semester ganjil. Oke, kita kepoin ya. Oke, baik. Nah, ini mulai nih. Yang pertama, dugaan atau jawaban sementara dalam suatu metode ilmiah. Apa namanya? Jadi ini materi dari laporan ilmiah ya. Sudah kita bahas ya. Selanjutnya yang nomor 2, saintis bekerja dengan memiliki beberapa sikap ilmiah. Berikut ini yang bukan termasuk sikap-sikap ilmiah. Ini juga sudah kita bahas yang ini. Nah, sudah kita bahas. Oke, yang 3. Di dalam melakukan eksperimen terdapat 3 jenis variabel yang perlu diperhatikan. Oke ya, 3 jenis variabel yang perlu diperhatikan dia bilang di sini nih. Nah, apa ketiga itu apa? Nah, ya. Jadi itu yang harus kita ingat juga. Oke. Lanjutnya. Nama alat pada gambar di bawah ini. Nah, gambarnya ini enggak nampak nih, mana gambarnya? Gambarnya. Cawan penguap. Yang kayak seperti yang kita bilang itu kayak cobek bahasanya kita itu ini ya. Bahasa Lomboknya mirip-mirip dengan cobek gitu. Mohon maaf saya tidak bisa menampilkan gambarnya kayak apa. Soal selanjutnya, apa nama lambang tersebut? Nah, ini juga tidak bisa kita lihat lambang ini. Nah, yang lambang ini merupakan materi dari apa namanya? Materi dari keselamatan kerja ya. Keselamatan kerja di laboratorium. Selanjutnya ini cara mendeskripsikan objek pada masing-masing orang berbeda.
Misalnya seorang anak kecil berkata buah pepaya, ini kita coba. Nah, ini nih soalnya nih. Nah, lumayan panjang ya. Nah, biologi akan mendeskripsikan ini soalnya ukuran berat misalnya. Jadi ini lebih ke penalaran kita ya. Dia juga merupakan laporan ilmiah, materi masuk ke laporan ilmiah. Yang tidak termasuk karakteristik metode ilmiah. Nah, ini masuk ke materi laporan ilmiah juga ya. Karena kita bahas metodenya dulu, baru kita masuk ke laporan. Selanjutnya yang ini adalah pertolongan pertama yang harus diberikan saat tangan terkena bahan kimia. Bahan kimia berbahaya. Apa pertolongan pertamanya? Oke. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Langkah-langkah dia bilang ini. Mana soalnya? Banyak nih. Banyak sekali soalnya. Ini apa nih? Sebentar. Langkah-langkah. Tuh. Aduh, kok kayak gini ya. Bentar. Langkah-langkah berikut ini merupakan ilmuwan. Jadi ini tinggal kita urutkan. Banyak sekali. Oke, kita langsung lanjut aja. Cara menyimpan alat laboratorium. Ini merupakan keselamatan kerja ya. Terus sikap ilmiah. Ini adalah laporan ilmiah yang ini. Perhatikan langkah-langkah metode ilmiah. Nah, laporan ilmiah juga masuk. Peran dan fungsi lab. Ini juga laporan ilmiah masuk. Aduh, ada pesan. Promo spesial. Isi ulang pulsamu dia bilang. Ada aja. Itu dari operator ya. Telkomsel tuh. Hipotesis merupakan jawaban sementara. Artinya kalau soal yang kayak gini nih masuk ke materi atau pembahasan laporan ilmiah ya. Yaitu metode ilmiah. Lebih menjurus ke metode ilmiah. Selanjutnya yang ini. Formula teks enter. Ini berupa gambar ini. Ini berupa gambar ya soalnya. Oke, kita lanjut saja. Cara atau teknik dalam memperoleh pengetahuan baru yang fenomena alam. Ini laporan ilmiah. Bahan gelas dengan kualitas baik yang cocok dipakai. Ini keselamatan kerja ini. Terus faktor-faktor yang menyebabkan kondisi kerja tidak aman. Ini masuk ke keselamatan kerja ya. Keselamatan kerja. Terus ini pada usia 4 hari. Nah, ini kita lebih ke laporan ilmiah untuk ini menumbuh kembangkan imajinasi kita, cara kita berpikir ya. Contoh berikut merupakan peran ilmu kimia. Ini merupakan perubahan kimia dasarnya ya. Materi awal kita yang pertama kali dibahas. Volume zat cair. Nah, ini masuk ke dalam keselamatan kerja. Hasil suatu percobaan agar lebih mudah dipahami dan dikomunikasikan dengan orang lain. Ini laporan ilmiah. Oke, baik. Selanjutnya, nah ini jika mata teman-teman, mohon maaf ya, jika mata teman Anda terkena percikan zat kimia, tindakan yang paling benar itu adalah apa? Cara kita masuk ke keselamatan kerja di laboratorium. Selanjutnya, Sari mengamati bahwa air di lingkungan, nah ini pengamatan laporan ilmiah nih ya. Oke, baik. Di lingkungan tempat tinggal Anda, tempat tinggalnya keruh dan berbau. Ia menduga air tersebut, ini soal terakhir nih. Soal terakhir. Nah, soal terakhir ya. Ini punya soal. Sari mengamati bahwa air di lingkungannya, mungkin ini saja yang perlu kita bahas. Sekali lagi, sebenarnya soal ini kalian harus teliti betul ya. Padahal kemarin pas kita uji coba, pas melakukan praktikum, kalian lumayan di situ ya. Jadi tidak ada keganjalan saya rasa.
ketika kita melakukan ini pembahasan-pembahasan di dalam kelas, tiba-tiba nilainya kok seperti ini. Ini yang membuat saya kurang apa namanya ya, membuat saya inilah sedikit meragukan hasilnya, mungkin karena kendala itu tadi. Jadi kendalanya adalah kita lambat bisa masuk ke soalnya, sedangkan waktu yang diberikan itu sangat mepet sekali, sehingga kemungkinan dari anak-anak ini tidak fokus ya. Oke, sekali lagi, ini merupakan hasil nilai dari penilaian tengah semester ganjil mata pelajaran kimia kurikulum merdeka. Baik, saya rasa itu saja, kurang lebihnya kita akhiri. Jangan lupa like, share, dan subscribe tentunya channelnya Ebet sayang. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.